Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat PNS Jawa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam taklim kita. Insyaallah hari ini kita akan belajar dengan guru kita yaitu Bapak Kiai Haji Ruspendi Effendi. Alhamdulillah beliau telah berhadir tengah-tengah kita. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Karena kalau nggak sehat nggak datang ya. Iya. Alhamdulillah Pak Kiai, di tengah-tengah kesibukan beliau ini beliau dapat menyempatkan diri untuk hadir bersama kita. Ini karena beliau cinta dengan para sahabat PNS Jawa. Baik Pak Kiai, pada kesempatan kali ini kita akan belajar apa nih Pak Kiai ini? Kita sekarang masih berada di bulan Agustus nih Pak Kiai. Insya Allah besok itu kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia gitu. Pak Kiai, kira-kira pesan-pesan apa yang akan disampaikan buat teman-teman kita nih para sahabat PNS Jawa? Ya, mohon Pak Kiai arahan dan bimbingan buat kita semua. Monggo Pak Kiai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Yang sangat saya hormati Pak Kiai Ahmad Bushro. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita sama-sama sehat. Biidznillah, biqudratillah bisa dipertemukan dalam majelis ilmu ini. Amin. Pada kesempatan yang baik ini kita masih dalam suasana bulan Agustus ya. Bulan Agustus bagi kita bangsa Indonesia memiliki makna yang sangat luar biasa ya. Betul. Karena kemerdekaan kita itu diproklamasikan oleh proklamator kita ya, Bung Karno dan Bung Hatta pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Jadi insya Allah pada kesempatan yang baik ini kita akan mencoba untuk sebetulnya bagaimana sih kita sebagai generasi penerus bangsa kita ini agar kemerdekaan yang sangat sulit gitu ya diperjuangkan dengan tetesan darah, air mata luar biasa oleh para pejuang kita, para pendahulu kita ya. Agar kemerdekaan ini bisa kita isi dengan sebaik-baiknya ya. Di samping kita menghormati jasa para pahlawan kita, juga tentu untuk kepentingan kita dan generasi juga setelah kita. Banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Tetapi pada intinya saya ingin mengajak para pemirsa sekalian ya. Kita ini kan dalam forum sahabat PNS Jawa dan teman-teman yang isi itu dari Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia atau IPARI. Iya, dari IPARI. Ya, kita dari pengurus wilayah IPARI DKI Jakarta, gitu ya, melalui kesempatan yang baik ini dan kesempatan-kesempatan yang lain yang diisi oleh para penyuluh yang tergabung dalam Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia wilayah DKI Jakarta. Mungkin sudah banyak juga yang membahas tentang masalah ini. Tetapi intinya saya ingin mengajak para sahabat PNS Jawa dan teman-teman para penyuluh ya untuk juga disampaikan kepada yang lain. Kita isi kemerdekaan ini dengan satu kata saja. Kita
isi dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya pikir dengan satu kata itu insya Allah ya keberkahan Allah Subhanahu wa taala akan turun gitu ya, karena makna takwa itu luar biasa ya, terkandung di dalamnya berbagai hal positif ya dan menghindarkan hal-hal yang negatif. Nah, saya ingin hanya mengutip salah satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hamba-hamba Allah yang bertakwa itu seperti apa sih gitu ya. Apakah orang-orang yang bertakwa itu yang dari lahir sampai meninggal lurus gitu ya, tidak pernah berbuat salah ya, ke masjid saja. Ya, nah, kita lihat yang pertama kata Allah, orang yang bertakwa itu alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Ya, orang yang sangat kepeduliannya sangat luar biasa. Ya, ini untuk mengisi kemerdekaan ini penting nih, gitu ya. Punya kepedulian yang sangat tinggi. Ya. Jadi ciri khas orang yang bertakwa yang pertama itu yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Dia mau berkorban dengan berinfak baik pada saat dia lapang maupun bahkan ketika dia sempit sekalipun. Ini kan satu ajaran yang sangat luar biasa. Betapa kalau kita nih penduduk Indonesia ya mengisi kemerdekaannya dengan memiliki jiwa tadi itu ya, mau membantu orang lain baik pada saat dia lapang bahkan ketika dia sempit sekalipun dia tetap berjiwa derma. Subhanallah. Saling berbagi gitu. Saling berbagi. Dan tadi kata kuncinya itu tidak hanya dalam keadaan lapang ya. Kalau dalam keadaan lapang mungkin semua orang bisa lah ya. Tetapi pada saat dia sendiri sempit dalam keadaan dia susah, dia pun tetap peduli dengan orang lain. Subhanallah. Ya. Nah, jadi ketika hamba-hamba Allah di negeri yang kita cintai ini memiliki karakter yang bertakwa, yang pertama saja itu sudah luar biasa. Memiliki kepedulian yang sangat tinggi. Gitu ya, dari para pejabatnya sampai kepada rakyatnya gitu ya. Dari para ulamanya sampai kepada para santrinya, memiliki jiwa ingin membantu orang lain. Ya, ini yang pertama, alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Kemudian yang kedua wal kadhiminal ghaidh. Orang yang mampu memanage emosinya. Ya, jadi ketika memungkinkan dia untuk marah, dia sanggup untuk menahan, ya. Dan ini juga sama halnya penting untuk negeri kita, ya. Biasanya kan kalau bawahan ke atasan mau marah itu banyak sungkannya. Ya kan, jadi sehingga wajar saja kalau bawahan ke atasan itu bisa nahan diri untuk tidak marah. Lebih bersabar ya. Dia mikir 1000 kali kalau saya marah ke atasan, nasib saya ke depan seperti apa kan begitu ya. Nah ini ketika menjadi seorang atasan, menjadi seorang pemimpin begitu ya, dia sanggup untuk menahan emosinya, untuk tidak melampiaskan kemarahannya kepada bawahannya, itu yang top. Jadi wal kadhiminal ghaidh, mampu memanage emosi, menjaga marah pada saat memungkinkan dia marah. Gitu ya. Seorang ayah terhadap anak itu kan sangat memungkinkan. Siapa yang bisa menghalangi seorang ayah atau seorang ibu memarahi anaknya? Atau seorang atasan kepada anak buahnya, siapa yang bisa menghalangi? Nah, pada saat memungkinkan dia marah kemudian dia tahan, subhanallah. Ini juga karakter yang harus dimiliki oleh kita sebagai anak bangsa begitu ya, agar dalam kehidupan kita ini juga berjalan dengan baik, dan itu juga salah satu upaya kita untuk mengisi kemerdekaan ini ya, dalam berinteraksi sosial itu terjadi hal yang membawa kita ke harmonis ya, keharmonisan. Iya. Wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Yang ketiga, dia mau memaafkan kesalahan orang lain. Masya Allah. Ini juga kelihatannya mudah, tetapi perlu riyadhah, perlu terus belajar untuk mau memaafkan kesalahan orang lain. Ya, subhanallah, ini juga sekali lagi nggak mudah. Menahan emosi, memaafkan kesalahan orang lain. Biasanya kalau orang lain berbuat salah ke kita itu, waduh, kalau belum melampiaskan gitu ya.
Iya, Rasa-rasanya gitu. Nah, kita dimotivasi untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa itu sampai ke situ. Ya, wal afina 'anin nas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat Allah yuhibbul muhsinin. Allah sangat mencintai hamba-hambanya yang berbuat ihsan. Tadi itu yang sangat peduli dengan mau berbagi, kemudian mampu memanage emosinya, mau memaafkan kesalahan orang lain, gitu ya. Nah, kemudian ada yang menarik pada ayat berikutnya, Pak Kiai, terkait dengan hamba Allah yang bertakwa ini. Ternyata ya Allah Subhanahu wa taala memang Maha mengetahui karakter kita nih manusia. Yang manusia itu tidak ada yang dari lahir sampai wafat itu lurus saja, nggak pernah belok kiri belok kanan, ya kan. Nah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tetap sebagai hamba Allah yang bertakwa nih. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Itu begitu indah ya, Allah Subhanahu wa taala pokoknya Maha tahu karakter kita. Jadi hamba Allah itu orang yang bertakwa itu yakni orang yang apabila dia terlanjur berbuat salah. Nah, jadi kemungkinan kita ada ya kan? Kita ini punya potensi kan? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Allah memberikan potensi kepada kita dua. Ya, maka nanti pilihan kepada kita ada fujur, ada takwa. Nah, maka ketika terlanjur berbuat zalim, berbuat salah, menganiaya diri sendiri, maka dia segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata kuncinya walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dia tidak terus-menerus dalam kedzaliman, dalam kesalahan yang sudah terlanjur dia lakukan. Tetapi yang menarik itu Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada hambanya yang sudah terlanjur berbuat salah, itu yang luar biasa. Ya. Jadi dengan ayat ini Allah Subhanahu wa taala memaklumi manusia itu memang tidak ada yang sempurna. Masih diberikan kesempatan. Ya, diberikan kesempatan untuk bertobat, memperbaiki diri. Ya, subhanallah, itu kita isi kemerdekaan kita dengan membina diri menjadi hamba Allah yang bertakwa. Itu saya pikir sudah lebih dari cukup. Dari pemimpinnya sampai rakyatnya semua menjadi hamba Allah yang bertakwa, ya kan? Allah Subhanahu wa taala berjanji, ya kan? Dengan janji yang sangat pasti menggunakan lam tauhid, la fatahna alaihim barakat. Ya. Jadi kita sebagai anak bangsa kalau bertakwa kepada Allah pasti akan aku bukakan la fatahna alaihim barakat. Barakat itu bukan hanya barokah satu keberkahan, tetapi berbagai keberkahan ya yang Allah turunkan dari langit. Subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu saja barangkali kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Kembali lagi ke Pak Kiai Busro. Alhamdulillah. Jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Kiai bahwa ciri orang yang bertakwa diantaranya dalam rangka mempertahankan kemerdekaan kita, kita harus menjaga persatuan kita dengan saling berbagi, Pak Kiai ya. Kita saling berbagi dan juga kita saling memaafkan di antara kita, tidak mudah emosional. Kalau emang bisa ditahan ya ditahan gitu Pak Kiai ya. Bukan berarti tidak boleh kita marah Pak Kiai ya. Kalau marah untuk mendidik kenapa enggak kan gitu Pak Kiai ya. Ada tempatnya. Ada tempatnya. Iya, tapi semuanya itu adalah dalam rangka menjaga kesatuan dan persatuan di antara bangsa kita ini. Ya, sehingga kalau orang yang marah-marah melulu ya tentunya orang juga jenuh juga dimarahin terus pakai ya. Sehingga ya bukan persatuan malah perpecahan gitu, yang mestinya kemerdekaan kita isi dengan persatuan, tapi karena memang banyak marah gitu ya, tidak saling berbagi, malah yang terjadi adalah keributan, kerusuhan segala macam pakai ya. Alhamdulillah para sahabat PNS Jawa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang dapat kita pelajari. Maka kemerdekaan ini kita isi dengan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah-ibadah sosial seperti yang disampaikan oleh Pak Kiai Haji Ruspendi tadi. Pak Kiai, untuk menutup acara ini mohon Pak Kiai memberikan statement closing.
Silakan Pak Kiai. Baik, alhamdulillah para sahabat penazawah yang sangat kami cintai, mari kita bersama-sama. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan nikmat kemerdekaan yang sangat luar biasa. Berterima kasih kepada para pahlawan kita dengan mendoakan mereka, mudah-mudahan mereka diberikan balasan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasihi dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai generasi penerusnya mudah-mudahan bisa mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal positif, membina diri menjadi hamba Allah yang bertakwa, itu sudah yang terbaik, ya. Demikian dari saya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Semoga sehat selalu. Amin ya Allah. Para sahabat PNS Jawa, demikianlah tadi, semoga ilmunya dapat kita ambil dan kita senantiasa menjadi orang-orang yang senantiasa mempertahankan keutuhan NKRI kita dengan kita saling berbagi, saling memaafkan. Terus juga kalaupun kita punya satu kesalahan, itu bukan suatu hal yang mustahil, bahwa Allah itu sudah membuka ampunan bagi kita, yaitu selama kita segera untuk memohon ampun kepada Allah dan kita jangan mengulangi kembali kesalahan-kesalahan kita. Apalagi kesalahan itu kita lakukan dalam kondisi yang kita dalam keadaan sadar. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.